Bulan Ramadan merupakan bulan suci yang penuh berkah dan membawa kebahagiaan. Namun di balik meningkatnya kebutuhan masyarakat, ada tantangan yang hampir selalu muncul setiap tahun, yaitu kenaikan harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga menjadi hal krusial agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa khawatir terhadap daya beli. Di Jawa Tengah, pemerintah melalui Disperindak Provinsi Jawa Tengah terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan stok aman, distribusi lancar, dan harga tetap terkendali. Lalu bagaimana strategi konkret yang disiapkan? Komoditas apa saja yang menjadi perhatian utama dan bagaimana masyarakat bisa ikut berperan menjaga stabilitas pasar? Kita akan membahasnya secara mendalam bersama narasumber dari Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Ya pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Jateng. Dan kali ini kita sudah masuki bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan ini banyak ibu-ibu pasti yang selalu update bagaimana dengan harga sembako saat bulan Ramadan. Dan untuk mengetahui lebih detail sebenarnya bagaimana harga kebutuhan pokok di Jawa Tengah selama bulan Ramadan dan antisipasi apabila terjadi kenaikan harga, kita saat ini sudah berbincang, sudah terhubung dengan Pak Muhammad Santoso selaku analis dari eh, Dinas Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar nih Pak Santoso? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Mbak Ria dan pemirsa semuanya. Alhamdulillah. Pak San, kita seperti ini, bulan Ramadan kan memang bulan yang selalu ditunggu-tunggu. Dan kebetulan bulan Ramadan ini yang paling menjadi sentranya bagi ibu-ibu adalah biasanya di kebutuhan pokok. Ini untuk yang di Jawa Tengah sendiri, menurut Bapak, tren harga kebutuhan pokok di Jawa Tengah bagaimana nih, Pak? Ya izin Mbak Ria. Jadi sesuai data yang ada di kami, Alhamdulillah untuk Ramadan tahun ini harga-harga di Jawa Tengah ini tidak terlalu berfluktuasi. Yang mengalami Alhamdulillah. fluktuasi hanya cabai merah rawit, jadi CMR, saya singkat saja cabai merah rawit yang mengalami kenaikan agak signifikan. Namun demikian juga ini terkait dengan cabai ini hanya satu komoditas di kelompoknya. Kan ada cabai merah keropong, ada cabai merah keriting, ada cabai rawit hijau. Jadi kalau misalkan itu benar-benar ingin menggunakan cabai bisa disubstitusi. Begitu, Mbak. Ya, ini Mang Japai menjadi pesona tersendiri ya Pak ya bagi penggemar pedas sih. Kemudian Ya, eh, kalau apa biasa tuh biasanya Mbak kalau bikin iya apa opor, sambal goreng terus sama opor kemudian ini ya Pak bikin ya. ya Pak biasanya untuk yang harga seperti beras, gula, minyak hingga saat ini di Jawa Tengah masih stabil kan ya Pak ya? stabil Mbak. Malah yang di beras ini ada kecenderungannya turun yang di beras. Kalau di minyak kita selalu melakukan pengawasan terus-menerus di pasar sehingga kita berharap harga minyak ini bisa sesuai dengan HIT yang ada 15.700 kan gitu untuk minyak apa minyak kita itu Mbak. Iya, tapi mendekati Lebaran nanti ada kemungkinan nggak Pak harganya naik? Ya kalau lihat dari ketersediaan dan apa harga saat ini di awal Ramadan ini ya mungkin eh, di apa di komoditas daging itu kena tapi tidak terlalu signifikan Mbak, fluktuasinya Mbak. Sehingga kita berharap eh, untuk yang biasanya digunakan untuk kebutuhan Ramadan, misalkan bikin opor, bikin apa, sambal goreng. Nah, itu ya kita berharap apa ketersediaan akan kita jaga. Sehingga untuk antisipasi apabila ada kekurangan stok di pasar akan segera kita bisa penuhi dan tentunya harga tidak akan mengalami fluktuasi. Gitu Mbak strateginya.
stabil ya Pak ya, karena biasanya menjelang Ya, Lebaran ini kan banyak yang ke pasar untuk bikin opor, sambal goreng, rendang dan lain-lain. Nah itu yang dikhawatirkan ya. masyarakat harganya melonjak. Meskipun biasanya memang naik tapi tidak terlalu signifikan. Ada antisipasi nggak Pak? Maksudnya supaya melonjaknya ini tidak terlalu tinggi, apakah dilakukan pengecekan rutin atau bagaimana untuk para pedagang ini Pak? Kalau tugas kita memang setiap hari itu melakukan pantauan harga di pasar-pasar pantauan di seluruh Jawa Tengah. Kemudian dari itu kita akumulasi, kita rekap, dan kita rata-rata, dan ada di data kita, kalau kita bandingkan di minggu kedua Februari dan minggu kedua di bulan Januari, itu yang yang naik signifikan itu ya hanya cabai rawit merah. Jadi untuk yang komoditas lainnya ini eh, tidak bisa bisa dibilang tidak ada kenaikan, Mbak. Karena kalau kita bisa asumsikan misalkan naik di atas 5%, ya itu kan berarti fluktuasinya harus kita jaga. Tapi ini yang di atas 5% hanya cabai rawit merah. Jadi itu, Mbak. Oke. Ini yang Kalau pada ke depan, tanggal 20 ini ya Pak, 20 Februari ya. Karena nanti pemirsa sekalian kan kalau lihat, oh ini data dari tanggal 20 Februari gitu. Pak, langkah ya, konkret yang dilakukan oleh Disperindak untuk menjaga kestabilan stabilitas harga ini apa aja nih Pak langkahnya selain pengecekan rutin tiap hari dilakukan seperti yang tadi Pak ya, Santoso sampaikan, ada hal lain lagi nggak Pak? ya, kita tentunya setelah mengetahui pemantauan itu, setelah mengetahui harga di pasar, nah itu kan menemukan early warning system kita. Kemudian kita lakukan kira-kira komoditas apa yang mengalami fluktuasi. Ini segera kita tindak lanjuti dengan kerjasama yang utamanya dengan teman-teman kabupaten kota yang kebetulan di pasar itu mengalami fluktuasi harganya. Yang kedua, kita kerjasama dengan yang punya barang, Mbak, tentunya punya komoditas. Baik itu tingkat produsen di tingkat hulunya itu di petani, peternak, atau mungkin di BUMN, BUMD yang ada barangnya. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah pengawasan. Kita melakukan pengawasan terhadap eh, komoditas tersebut di pasar-pasar pantauan kita. Itu yang kita lakukan, Mbak. Oke, terima kasih Pak San. Kita akan lanjutkan terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh Disperindak Provinsi Jawa Tengah dalam antisipasi kenaikan harga saat bulan Ramadan usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa Kompas TV masih bersama dengan kami dalam program Sapa Jateng dan bersama dengan Pak Muhammad Santoso yang akan bahas lebih detail terkait dengan eh, peran dari Disperindak Provinsi Jawa Tengah dalam memantau harga kebutuhan dan menjaga stabilitas harga di Jawa Tengah. Pak Santoso tadi sudah dijelaskan bahwa langkah konkret sudah dilakukan, kemudian pantauan setiap hari juga dilakukan di pasar-pasar. Ada nggak tantangan terbesar dari Perindak Provinsi Jawa Tengah ini dalam eh, kestabilan untuk menstabilkan harga yang ada di pasar ini, Pak? Harga kebutuhan pokok. Ya, kita terkait dengan kondisi seperti ini kan sudah kita alami hampir tiap tahun ya, Mbak. Tapi dengan catatan berbeda-beda komoditasnya. Jadi bisa saja tahun ini yang naik cabai rawit merah. Kemudian mungkin tahun kemarin bisa bawang putih yang kita impornya mungkin ada keterlambatan. Tapi ya itu yang selalu kita antisipasi. Tantangannya seperti itu. Apa yang kita lakukan terkait dengan bukan kelangkaan, Mbak, tapi kekurangan ketersediaan di pasar sehingga harga itu akan mengalami kenaikan. Jadi kita biasanya tetap kita pererat dengan TPID yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota. Itu langkah kita. Kemudian kita pererat dengan eh, instansi-instansi pengawasan, Satgas Pangan, ada Saber keamanan pangan dan mutu itu harga itu kita pererat.
kemudian langkah kita, ya, ya tentunya kalau itu terjadi kekurangan ketersediaan, kita harus mensuplai. Ya, mensuplai ini tentunya kita tidak bisa sendirian karena kita dinas perindak. Kita lakukan kerjasama dengan seperti Bulog, kemudian BUMD pangan kita. Kita minta kita adakan seperti operasi pasar. Tapi operasi pasar ini kan sifatnya instantil, Mbak. Jadi kita inginnya bisa apa ya, channel of distribusinya itu terjaga dari hulu sampai ke hilir. Tidak ada di situ misalkan halangan-halangan sehingga menimbulkan biaya yang tinggi Ya. terhadap jalur distribusi ini. Itu yang kita lakukan, Mbak. Eh, Bapak, kita kan lihat ini kalau jika pernah kan ditemukan juga ada pedagang atau distributor atau spekulan yang mencoba memainkan harga di pasaran hingga saat ini pernah nggak Pak ditemukan oleh Dispenda Provinsi? Ya, kemarin kan kita turun ke lapangan bersama apa Saber itu Saber apa pelanggan apa sapu bersih satuan tugas sapu bersih pelanggaran harga keamanan dan mutu pangan sesuai dengan SK Bappenas nomor 4 tahun 2026. Jadi kalau kita turun ke lapangan, kalau kita mengetahui bahwa itu tidak sesuai dengan HIT atau HAP atau mungkin ada kecurangan lainnya, maksudnya kecurangan ini misalkan pengurangan isi volume, yaitu langsung kita tindak lanjuti. Yaitu yang pertama tentunya sanksinya adalah administrasi. Ya mungkin ada Administrasi. peringatan-peringatan sampai dengan pencabutan izin. Itu yang kita lakukan. Oke, tapi hingga saat ini ada Pak yang seperti itu sampai cabut izinnya gitu. Ya, kalau kita terkait dengan pencabutan izin, itu biasanya kan kita memberikan rekomendasi kepada penerbit izinnya. Jadi penerbitnya izin itu kan ada di kabupaten kota. Nah, itu yang melakukan di sana, Mbak. Ini masyarakat kan penasaran juga dengan adanya misalkan nih Pak, dengan adanya yang tadi disampaikan apabila ada kenaikan harga, semoga tidak terjadi ya Pak ya, semoga tidak terjadi kenaikan Ya, harga yang fluktuat, yang signifikan, semoga tidak terjadi seperti itu. Nah ini yang masyarakat ini kira-kira bisa mengakses informasi lokasi dan jadwal apabila ada operasi pasar itu di mana Pak? ya, yang pertama, Mbak, kalau ada mungkin terkait dengan informasi atau mungkin pengaduan kita, dan tentunya di portal-portal kita, yaitu mungkin di Facebook, Twitter, Instagram, Dinas Media Perindak, sosial ya Pak ya. atau di ya media sosial, atau mungkin di lapor grup kalau mau ada pengaduan, kemudian di hotline-hotline pelayanan kita. Jadi itu sudah, atau langsung mungkin telepon di kantor kita juga bisa. Kita semua apa medsos sudah ada semuanya, Mbak, bisa dengan mudah kita untuk mengakses yang kita informasikan juga terkait dengan misalkan kita mau ada operasi pasar atau mungkin kalau ke operasi pasar ini kan kita kerjasama dengan teman-teman di Dinas Ketahanan Pangan, yaitu di sana yang punya program terkait dengan gerakan pangan murah. Ya, kita terlibat di sana, kita membantu terkait dengan ya mungkin mendatangkan penyedianya yang mempunyai apa komoditas-komoditas bisa disalurkan ke masyarakat dengan harga yang terjangkau. Itu, Mbak. Oke, jadi bagi pemirsa sekalian yang menanyakan informasi terkait dengan operasi pasar itu sebenarnya bisa dicek di media sosial di Sperindak Provinsi Di Jawa Tengah. Perindak. Jadi begitu Ya, buka HP kan biasanya ada ya Pak ya, semua itu kalau di handphone, media sosial dengan bijak kita hmm, pergunakan kita akan mendapatkan informasi yang positif seperti itu. Eh, Pak ya, Santoso bisa disampaikan ini di saat ini kan yang naik adalah harga cabai merah yang tinggi ini ya Pak, cabai rawit rawit merah. merah, Ini merah karena ya. apa Pak? Apa karena ada beberapa daerah penghasilnya ini yang terkena banjir beberapa waktu lalu atau memang stoknya yang berkurang atau karena terlalu tingginya ini minat masyarakat dalam membeli cabai rawit merah ini? Kayaknya jamnya sudah terakumulasi di Mbak Lia semua itu. Jadi yang kalau apa kena banjir tidak, Mbak. Karena cabai ini kan biasanya di daerah tinggi, dataran tinggi tanamannya. Jadi mungkin terkait dengan apa yang hujan terus-menerus, nah ini kan bisa bikin tanaman cabai itu rusak. Dan seperti itu. Kemudian terkait dengan banjir tadi, benar,
mungkin ini terkait dengan distribusinya, kan di hulunya itu di daerah pegunungan sana. Nah, mungkin itu agak apa ya, agak terganggu gitu, sehingga mungkin menambah biaya ya, Ongkos menambah iya. biaya terkait dengan ya menambah ongkos, kemudian itu juga terkait mempengaruhi di harga yang di pasar itu, Mbak. Oke, Pak. Tapi untuk kedepannya ini kan memang masih awal bulan Ramadan ya, Pak ya. Kita berharap sih harganya tetap stabil sampai nanti kedepannya stabil. Tapi kan kita juga tidak bisa Oh, pasti. memungkiri apabila kalau di Jawa itu ada yang namanya meremo dan ada yang apa ya? eh, Mendekati Lebaran itu biasanya orang memang lagi tinggi-tingginya ke pasar. Nah, dengan demikian terlalu banyaknya peminat, biasanya harga ini memang akan naik. Kita akan bahas terkait dengan hal ini usai yang satu ini. Ya pemirsa Kompas TV masih bersama kami dalam Sapa Jatah. Kita lanjutkan perbincangan terkait dengan antisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok di bulan Ramadan bersama dengan Bapak Muhammad Santoso. Pak, tadi di segmen 1 dan 2 sudah dijelaskan terkait dengan harga kebutuhan pokok di Jawa Tengah yang alhamdulillah di awal bulan Ramadan ini semuanya stabil. Dan ada lonjakan sedikit yaitu di harga cabai rawit merah. Terkait dengan sanksi yang dilakukan apabila ditemukan pelaku atau distributor atau spekulan yang menaikkan harga berlebihan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak San, sudah ada sanksi baik administrasi maupun jika terlalu parah ada pencabutan izin. Yang mau saya tanyakan nih Pak, biasanya kalau ini awal Ramadan masih alhamdulillah semuanya aman ya Pak, stabil. Tapi biasanya masyarakat Ya, ini alhamdulillah. menjelang Lebaran nih Pak, yang semuanya serba mulai naik ini. Ini bagaimana Pak menurut Pak San? Ya, sebenarnya terkait dengan ketersediaan kan ada, tidak kekurangan, tidak ada terjadi kelangkaan. Oleh karena itu, kepada masyarakat kita himbau. Tentunya kita kalau berbelanja, jadi yang Mbak Lia sampaikan, kalau mau nyetok ya cukup aja untuk mungkin untuk Lebaran, untuk berbuka, seperti itu untuk makan sahur. Saya kira tidak akan ada masalah. Nah, dari data kita yang ada, proyeksi apa neraca pangan ini yang ada di Jawa Tengah ini, biasanya kita mengalami kekurangan komoditas itu di akhir-akhir tahun. Ini kan masih di awal tahun, sehingga Awal Ramadan untuk ya itu. Ramadan, ya untuk Ramadan kali ini dan Lebaran nanti kita tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Kemudian ya terhadap pedagang khususnya, tentunya kita tidak ingin itu tadi yang disampaikan Mbak Ya, meremo tadi, yang lebih baik kalau pedagang itu memasang label harga di setiap komoditasnya. Tapi ini memang agak susah, Mbak. Tapi kita Iya, menghimbau. Kemudian tentunya pedagang kita himbau melakukan penjualan atau menjual barangnya itu sesuai dengan HT atau HAP yang ada. Karena kita tahu bahwa harga di pasar saat ini tentunya sudah menerima keuntungan buat pedagang. Jadi kita inginnya ada pedagang yang menjual harganya dengan wajar, sehingga konsumen atau pembeli akan mendapatkan harga yang wajar dan tentunya tidak saling merugikan. Itu Mbak yang kita inginkan. oke. Tapi untuk memantau yang di pasar ini kan memang tidak mudah ya Pak San ya. Apabila kalau misalkan di apa di toko-toko atau di ruko-ruko seperti itu bisa harga tertempel. Tapi kalau di pasar tradisional itu sepertinya juga tidak mudah ya Pak San. Ada ini nggak ada Ya, treatment benar khusus tadi nggak sampai. Pak? Ya, sebenarnya kita ini memberikan informasi ke masyarakat, apa, terkait dengan harga komoditas yang kita pantau itu kita informasikan apa keluar. Sebenarnya kalau misalkan masyarakat ingin membeli, oh, harga gula pasir itu sekarang berapa ya? Lihat di situ bisa, Mbak. Hmm. Itu yang bisa kita kita berikan kepada masyarakat, kita informasikan. Tapi kita kalau ngimbau ke pedagang, memang kita agak kesulitan. Ya mungkin pedagang kan ada yang ya maaf ya, mungkin ada yang oh ini mumpung Lebaran, apa permintaan naik, gitu kan. Iya.
Nah, kan gitu Momen seperti yang ya sampai Pak, momen tadi. biasanya. Ya enggak, tapi mungkin ya, apa fluktuasi yang tinggi Mbak saat ini ya, saat awal Ramadan ini. Gitu. Ya, tapi jadi untuk yang himbauan buat para pedagang semua supaya kalau misalkan menaikkan harga jangan terlalu signifikan gitu ya Pak ya, jangan terlalu kelihatan banget, gede Susah banget juga. gitu. Ya susah juga Mbak. Tapi intinya kan kita lakukan sidak, lakukan pengawasan agar tidak melebihi harga HIT ataupun HAP yang ada yang sudah ditentukan. Itu sebenarnya. Oke, Maka, Pak San, ini kan di era digital seperti ini, masyarakat sekarang itu sedikit-sedikit langsung diupload di media sosial. Jika ada, misalkan masyarakat atau konsumen yang menemukan eh, pedagang yang menjual harga terlalu tinggi, gitu kira-kira bisa melapornya kemana Pak? Ataukah mereka langsung upload ke media sosial atau mereka bisa menyampaikan hal itu melalui Disperindak Provinsi Jateng atau bagaimana nih Pak? ya sebaiknya diinformasikan ke kita melalui tadi medsos-medsos kita, kemudian melalui lapor grup atau hotline pelayanan 0851 7690 0440 online-nya. Nah, diinformasikan ke kami dan tentunya ini kita minta data yang lengkap ya Mbak ya. Iya, Informasinya misalnya ini terjadi di pasar ini, tidak usah nyebut pedagangnya. Kalau kita temukan harga minyak sampai misalkan sampai melebihi HET, nah tentunya nanti kita akan langsung turun ke lapangan. Seperti itu Mbak. oke. Tapi meski demikian tetap ada, misalkan pedagang ini kan juga ada harga untuk yang tolerir ya Pak. Maksudnya harganya paling naiknya ya selisih-selisih nggak terlalu jauh. Tapi kalau sudah terlalu jauh naiknya, nah itu mungkin baru masyarakat yang mengeluhkan. Mungkin biasanya seperti itu ya Pak. Pak San, ada nggak inovasi atau program baru tahun ini dari Disperindak Provinsi Jawa Tengah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok nih Pak? Ya, kita utamanya yang kita lakukan adalah terkait dengan perbaikan early warning sistemnya. Jadi terkait dengan pantauan harga ini kita bikin secara digital terus menerus kita perbaiki. Kemudian eh, kita terus menerus juga melakukan penguatan terkait dengan koordinasi khususnya dengan BUMN dan BUD pangan. Kemudian juga kita penguatan koordinasi dengan satgas-satgas pangan yang ada. Sehingga kita gini ya Mbak ya, kalau kita ingin menjaga harga di pasar, itu yang pertama kita lakukan ketersediaan melebihi atau mencukupi. Kemudian yang Iya. kedua kan kita lakukan pengawasan. Yaitu yang kita inovasikan di dua sektor itu, di dua kegiatan itu Mbak. Oke. Harapannya ini harga tetap stabil dan masyarakat daya belinya semakin meningkat, semuanya ekonomi berjalan Amin, dengan sesuai harapan gitu ya Pak San ya. Terima amin, kasih amin Pak ya. Santoso atas waktunya berbagi informasi pada kami semua. Semoga perbincangan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Saya Farida Amalia, pamit undur diri, Amin. Kompas TV, independen, terpercaya.